mungkin kan harapan kita polarisasi ini juga jangan juga digunakan oleh apakah jurkam ya ataupun partai politik gitu kan. Kalau ini Iya, dilakukan kan kasusnya seperti kita lihat pilkada dulu ya DKI 2017 misalnya. betul. Kan itu karena masing-masing kekuatan politik yang ada dan termasuk masyarakat itu terbelah karena eh, Ya, dan sampai sekarang gitu. ya Dari 2014 juga isu-isu semacam itu kan hmm, benar sudah dihembuskan ya gitu. Dan ya selain politik identitas soal suku, ras dan agama juga soal komunis nggak komunis, padahal komunis udah udahlah mati udah dari mati. kapan. Tapi kalau saya ngomong gini, ada gak? Ada di mana? Di mana? Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia di mana itu komunis itu berada Ya dan masih hidup tapi terus menerus dipelihara karena memang ada niat untuk memanfaatkan itu ya gitu. Jadi masa sih dari tahun 65 sampai sekarang kita nggak selesai-selesai udah 50 tahun ya lebih ya loh. ya, ya. Jadi menunjuk orang komunis itu paling gampang gitu karena kan nggak ada tandanya gitu. Jadi tinggal Ya dan tunjuk sama saja aja. sebenarnya banyak pengamat juga mengatakan ini Heeh. gerakan-gerakan radikal dalam Islam ini seperti saya dialog termasuk dengan Pak Eros Jarot ya dengan Ade Armando ini ada kreatornya ini ya Iya, kan. iya. Nah, sehingga terjadi konflik kiri kanan ini kan membingungkan yang tengah juga yang moderat kan bingung jadinya Iya, iya, iya. ya kan. Betul, betul. Nah, itu yang kita rasakan selama ini. Satu hal kita untuk menyelesaikan masalah ini pasti kita membutuhkan pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mampu memanage bangsa ini dengan berbagai problem yang ada Ya, yang gitu. tidak menjadi pemimpin karena dia menggunakan politik Ya, identitas. Tapi kan repotnya sepertinya itu akan menjadi senjata ya, siapapun yang naik ke sana gitu. Itu ya, mudah-mudahan tidak terjadi sih. Dan mudah-mudahan eh, digunakan atau tidak digunakan itu kan sebenarnya lebih ditentukan dari pemilihnya hmm, itu semakin cerdas atau tidak gitu. ya, ya. Kalau pemilihnya semakin cerdas, mereka nggak bisa lakukan itu gitu. Walaupun saya melihat sedikit pesimis karena di Amerika saja politik identitas itu juga dilakukan dan berhasil. Ya, Waktu itu berhasil ya memilih seorang presiden yang benar-benar hasil politik identitas dan hmm, efeknya tidak hanya dirasakan oleh orang di Amerika, di Indonesia pun sampai bisa punya pendukung. ya, ya, benar. Itu luar biasa sekali loh. Globalisasi sampai Hmm. bisa ada pendukung dari Indonesia yang nggak punya hak pilih apa-apa, orang bukan warga negara Amerika. Termasuk yang di sana lebih repot lagi. Iya, gitu. Jadi ya gitulah. Itu sepertinya tren dunia dan karena itu tren dunia dan itu akan terjadi tahun 2024, saya berharap semua orang bersiap-siap untuk sedapat mungkin mengurangi Ya, hal soal politik ya identitas ya. kerusakan yang akan terjadi itu kita semua harus sama-sama kerja keras untuk mengurangi. Karena Ya, kalau dibilang semoga tidak terjadi sepertinya agak terlalu naif. Itu sih ya. pasti akan terjadi Kita tidak bisa 2024. mengukur pasti lah ya, kira-kira gitu. Kalau saya rasa sih pasti sih Pak. Bukan, maksudnya Heeh. maksud saya Oh, tidak bisa sungguh pasti kerusakannya seperti ya, apa gitu. Tapi bagaimanapun juga dari sekarang nih karena ributnya udah dari sekarang, kita harus ancang-ancang ya, bagaimana caranya untuk mengurangi sedapat mungkin kerusakan yang seminimal terjadi mungkin ya. seminimal mungkin. Karena Oke. itu bisa dipastikan terjadi sih.